Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul e-payment DomPay. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Suryana, NRP 15 2022 2024. Saya Rakadi Pradiva, NRP 15 2022 2023. Saya Muhammad Dapin dengan NRP 15 2022 246. Saya Muhammad Nurendi, NRP 15 2022 259. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dapin. Baik, untuk inspirasi DomPay sendiri di sini inspirasinya adalah dana yang dimana tujuannya adalah untuk kemudahan transaksi digital, inklusi keuangan dan juga mendukung ekosistem cashless society. Slide selanjutnya, untuk riset dan perancangan memungkinkan penggunanya menyimpan saldo, melakukan transaksi online, serta menghubungkan rekening bank atau kartu kredit debit. Untuk slide selanjutnya, tujuan dari DomPay sendiri untuk memudahkan transaksi digital dengan cepat dan aman, memberikan opsi pembayaran alternatif selain uang tunai dan kartu, dan juga mengintegrasikan berbagai layanan. Lalu untuk target pengguna di sini yang pertama ada masyarakat umum, yang kedua ada UMKM, dan yang ketiga ada merchant yang ingin meningkatkan layanan pembayaran. Dan untuk slide selanjutnya, untuk pemilihan teknologi dan arsitektur di sini untuk back-end-nya kami menggunakan Laravel, database-nya menggunakan MySQL, untuk front-end-nya di sini menggunakan Flutter berbasis aplikasi mobile. Untuk keamanannya di sini kami menggunakan JWT untuk autentikasi dan gateway pembayarannya di sini kami menggunakan Mitrans. Untuk slide selanjutnya, untuk JWT di sini fungsinya untuk mengamankan API dengan autentikasi token, mencegah akses ilegal dengan validasi token, mengontrol sesi pengguna dengan token yang bisa kadaluarsa. Dan untuk slide selanjutnya di sini ada Mitrans. Jadi Mitrans di sini untuk menghubungkan penghubung utama antara e-wallet dan juga sistem pembayaran dari aplikasi yang kami buat. Mungkin untuk slide selanjutnya, di sini untuk arsitektur sistem, di sini ada mobile, backend, dan juga Mitrans, yang dimana nanti mobile itu ketika ingin request top up, dia akan mengirimkan ke endpoint /top up, dikirimkan ke backend. Lalu nanti backend akan meneruskan request pembayaran ke Mitrans, dan Mitrans mengembalikan snap URL ke backend, dan backend mengembalikan snap URL ke pengguna agar bisa melakukan pembayaran. Mungkin untuk slide selanjutnya, untuk snap URL, untuk nomor 2-nya di sini adalah untuk proses pembayaran oleh pengguna. Nanti prosesnya adalah pengguna membuka halaman pembayaran menggunakan snap URL yang diberikan oleh Mitrans. Lalu yang ketiga ada notifikasi ke sistem atau webhook Mitrans, yang dimana setelah pembayaran berhasil, Mitrans mengirimkan webhook atau post request ke backend, lalu backend menerima notifikasi pembayaran dari Mitrans. Dan yang terakhir ada update saldo pengguna. Setelah menerima webhook, BWA Bank memperbarui saldo pengguna berdasarkan jumlah top up yang berhasil. Pengguna dapat melihat saldo yang bertambah di aplikasi. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, user interface di sini. Pertama itu ada halaman home-nya di sini, ada halaman top up-nya juga, dan serta security-nya juga. Selanjutnya, ada fitur utama dalam aplikasi e-payment. Pertama ada registrasi dan verifikasi, ada transfer dan pembayaran, ada keamanan dan proteksi pengguna, serta manajemen keuangan. Selanjutnya, ada integrasi dengan sistem pembayaran. Integrasi dengan gateway pembayaran menggunakan Mitrans. Selanjutnya, ada keamanan aplikasi e-payment. Kami menggunakan enkripsi AES 256 dan SSL atau TLS. Selanjutnya, tokenisasi ini berguna untuk proses menggantikan data sensitif dengan token unik yang tidak memiliki nilai langsung. Selanjutnya, ada testing dan deployment di sini. Di sini di testing untuk pengujian fitur individual dan juga pengujian komunikasi antar sistem, serta di deployment itu kita menggunakan Vercel. Selanjutnya ada pemeliharaan dan pengembangan sistem. Kita monitoring dan logging untuk pemantauan dan pencatatan log. Selanjutnya ada hak akses di sini yang dimana
user bisa top up saldo, melihat saldo, membeli paket data, melihat lewat transaksi, dan transfer saldo ke user lain. Selanjutnya di sini yang tidak bisa admin lakukan itu dan super admin adalah top up saldo itu tidak bisa, membeli paket data itu tidak bisa juga, dan transfer saldo ke user lain itu tidak bisa dilakukan oleh admin dan super admin. Selanjutnya untuk ada diagram keamanan. Nah, di sini kami menggunakan JSON Web Token untuk diagram keamanannya sendiri seperti ini untuk login, terus server memverifikasi JWT, mengenerate gitu ya. Terus disimpan ke token storage gitu ya, untuk API-nya di-request menggunakan JWT dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya untuk diagram keamanannya yang berikutnya itu ada enkripsi AES256 di sini untuk input datanya, terus nge-generate juga si AES256 key-nya gitu, terus dienkripsi. Nanti si enkripsi datanya tuh di-store ke database dan lain-lain. Selanjutnya untuk diagram keamanan yang berikutnya itu ada SSL/TS. Nah, di sini untuk si user device mobile atau si browser gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada database-nya. Untuk database-nya di sini ada beberapa tabel yang saling berelasi gitu ya. Seperti tabel transaksi, user, transfer histories, wallet, dan lain-lain. Nah, terus untuk selanjutnya di sini ada blueprint yang dimana di sini ada saling terintegrasi itu dari mobile terus ke backend, terus ke database lewat Midtrans untuk proses pembayarannya, dan dicegah menggunakan beberapa keamanan, dan seterusnya. Mungkin untuk selanjutnya dijelaskan pengimplementasinya oleh teman saya. Selanjutnya ini implementasi sistem. Yang paling kiri ini adalah HP saya, recording di HP saya, dan di tengah itu Android simulator, dan yang paling kanan ini web simulator untuk top up dari Midtrans. Pertama ada halaman onboarding. Nah, di sini user disuruh milih atau dia tuh udah punya akun atau belum. Karena saya tadi udah register. Nah, ini kalau belum register pasti ke halaman ini. Kalau udah register dia ke sini. Saya akan langsung login aja biar cepat. Randy 12345 masuk. Nah, ini halaman setelah login. Balance-nya ada, dia tidak memiliki balance. Setelah itu saya akan mengimplementasikan top up. Di sini ada top up. Nah, dari top up ini kita pilih misalnya Bank BNI, ingin isi saldo 500.000, bayar sekarang. Nah, masukkan PIN akun Randy. Nah, setelah masukkan PIN, dia langsung nge-redirect ke Midtrans. Nah, terus ada nomor virtual account. Setelah itu masukkan ke demonya, ke Midtrans sandbox-nya. Nah, ada deskripsinya. Randy, akun Randy. Terus nanti ada pembayaran di pay. Maka successful, dan hasil dari ininya di HP-nya cek status payment successful. Dan ketika di aplikasinya saldo berhasil dan langsung ada balance 500.000. Setelah itu saya akan mendemokan transfer. Saya akan mentransfer HP Android simulator yang ini. Sebelumnya kita pastikan dulu tadi saldonya itu ada 1.023.000. Setelah dikirim, kita kirim 500.000. Lanjutkan. Dan ini pinnya tuh OP-nya 123456. Nah, dia berhasil transfer ke beranda. Sisa saldo 523, dan di Randy, di akun Randy kita close dulu. Langsung 1 juta. Kenapa ini langsung masuk gak login dulu? Karena itu fungsi dari JWT tadi. Dia tuh menyimpan tokenisasi yang tadi di local storage. Jadi langsung masuk ke halaman dashboard. Nah, ini di dashboard adminnya, di halaman transaksi. Nah, ini pembeli pertama
karena tadi saya udah transfer dan ini bentar. Nah ini. Nah, tadi Randy melakukan top up memakai Bank BNI, terus Randy menerima ini dana dari Agung. Mungkin segitu saja implementasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.